Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Maulana Fariza dari kelas 12 MIPA 5 nomor presensi 12. Di sini saya akan berceramah mengenai lautan Indonesia yang sudah menjadi surga sampah. Selamat sore yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMA Negeri 7 Semarang dan teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kuasanya kita dapat merasakan nikmatnya menghirup udara segar di sore hari. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di dalam kesempatan kali ini. 5 Juni adalah Hari Lingkungan Hidup. Ironisnya, Indonesia sedang dalam kondisi yang kurang beruntung sehingga belum bisa merayakan dan membanggakan tanggal 5 Juni ini sebagai Hari Lingkungan Hidup. Ada pepatah mengatakan buang sampah pada tempatnya. Pepatah ini sering kita dengarkan di sekolah, di poster, dimanapun itu pasti ada pepatah ini. Namun mungkin masyarakat Indonesia masih belum paham dan salah menafsirkan pepatah ini. Pepatah ini mungkin ditafsirkan buanglah sampah pada laut, yang mengakibatkan sampah-sampah di laut akan dimakan oleh ikan-ikan dan ikan tersebut akan mati, sehingga ini akan merusak ekosistem laut. Pemerintah seharusnya menggalakkan anjuran untuk buang sampah ke tempat sampah. Tidak hanya pemerintah, instansi pendidikan lainnya seperti perkuliahan, sekolah SMA, sekolah SMP, sekolah dasar, bahkan sampai dari PAUD pun harus digalakkan. Lalu, selain cara itu, kegiatan Jumat bersih pun harus selalu dipantau di setiap rumah. Dengan dua cara tersebut, kita akan mendapatkan hidup yang bersih dan higienis. Mengingat sekarang sedang pandemi COVID-19, kita terus dituntut untuk mengikuti protokol kesehatan dan hidup bersih dan higienis. Hidup bersih dan higienis ini dapat dilakukan dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi, seperti membuang sampah pada tempatnya, yaitu tempat sampah. Ngomong-ngomong tentang tempat sampah dibagi menjadi 3. Ada tempat sampah anorganik, yaitu tempat sampah yang dikhususkan untuk bahan-bahan yang dapat didaur ulang seperti plastik, atau lebih spesifiknya botol-botol plastik dan lain-lain. Lalu jenis sampah yang kedua yaitu sampah organik, yaitu sampah yang dapat didaur ulang namun dapat membusuk juga. Sampah-sampah ini contohnya seperti daun pisang, kulit pisang, bekas buah. Sampah-sampah ini tentunya dapat membusuk jika dibiarkan. Lalu ada lagi jenis sampah yaitu limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sampah ini dapat didaur ulang, salah satu contohnya menjadi bahan bakar yang aman bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Di dalam sampah tentunya terdapat partikel-partikel mikro yang salah satunya disebut sebagai mikroplastik. Mikroplastik ini adalah sebuah partikel yang dimana tersusun dari pecahan-pecahan sampah plastik yang dapat mencemari lingkungan. Nah, mikroplastik ini biasanya dapat dijumpai di laut-laut. Seperti yang kita bahas, laut sudah menjadi surga sampah. Mengapa mikroplastik bisa sampai laut? Karena sampah plastik yang dibuang awalnya dari hulu hingga dia mencapai ke laut, dan pasti itu akan mengalami penguraian walaupun sangat sedikit, dan itu menghasilkan yang namanya mikroplastik. Mikroplastik ini sangat berbahaya bagi makhluk laut, terutama ikan, terumbu karang. Itu dapat merusak ekosistem laut. Mikroplastik ini dengan sangat mudah dapat dimakan oleh ikan-ikan, sehingga ikan dapat mudah mati karena mikroplastik ini sangat berbahaya bagi dia. Sampah-sampah plastik ini awalnya dari hulu
seperti yang saya katakan tadi, hingga ke lautan dan bahkan setahun sekali darat ke pulau. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih tak acuh dengan kondisi laut di Indonesia. Dengan kondisi yang tak acuh seperti ini, mana mungkin bangsa Indonesia bisa membanggakan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup. Tetapi, apakah masih ada harapan untuk kita menyelamatkan laut kita? Lingkungan masih bisa diselamatkan dan diperbaiki dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Seperti yang saya katakan berulang-ulang kali, membuang sampah pada tempatnya, yaitu tempat sampah. Alangkah baiknya juga kita membuang sampah berdasarkan klasifikasinya, yaitu anorganik, organik, dan B3. Lingkungan juga harus dirawat dengan baik dan telaten. Dengan telaten di sini adalah kita harus pandai memilah-milah apa yang masih bisa didaur ulang dan harus dibuang. Tentunya dibuang juga ke tempat yang semestinya, tempat sampah. Sampah tentunya dapat didaur ulang. Kita dapat memulai daur ulang itu dari diri kita sendiri. Contohnya, kita menggunakan kembali kertas yang telah digunakan di halaman pertama dan kita menggunakan di halaman sebaliknya, tidak menggunakan kertas baru. Lalu kita dapat melakukan daur ulang seperti membuat kerajinan dari botol-botol plastik, dari kaleng, dan sebagainya. Melalui daur ulang kita dapat menghasilkan uang. Walaupun belum seberapa, tapi setidaknya kita telah berusaha untuk melestarikan lingkungan dan menjaga laut kita dari sampah. Dengan begitu, kita dapat merayakan atau membanggakan Hari Lingkungan Hidup yang diperingati setiap tanggal 5 Juni di seluruh dunia. Dan Indonesia dapat ikut berbangga karena lingkungan Indonesia yang semakin membaik dan terus membaik. Tidak ada kata mustahil untuk memperbaiki apapun. Dalam contoh ini kita harus selalu memperbaiki laut kita yang sudah menjadi surga sampah. Kita harus tetap melestarikan laut kita karena laut kita adalah salah satu aset penting yang dimiliki oleh Indonesia. Mengingat Indonesia tersusun 2/3-nya dari lautan dan 1/3 daratan. Yang dalam arti kita memiliki sumber daya alam lebih dari lautan. Maka dari itu, teruslah untuk menjaga laut kita dengan cara membuang sampah pada tempatnya, yaitu tempat sampah, dan melakukan daur ulang dari diri kita sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dan tindakan saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Pesan saya yaitu terus lestarikan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, yaitu tempat sampah. Sekian dan terima kasih. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.